Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya, sehat? Sudah pada makan? Sudah apa belum? Belum apa sudah? Ada belum tuh akhirnya ibu. Sama bu, saya juga belum bu ya. Karena saya lagi gak sarapan, saya lagi diet nih bu ya. Alhamdulillah biar saya kurus ya badan saya. Udah kurus bu. Ini mah kelingking bu. Saya mau ngobrol sama teman-teman Nabawi dulu bu ya. Ini masalah yang agak urgent nih bu. Masalah penting. Assalamualaikum. Salam. Lagi pada ngapain nih? Lagi pada nyanyi, pada kopi. Nyanyi aja enak. Nyanyi bayaran. Aku punya teman. Dia itu lagi memperebutkan atau mempermasalahkan harta warisan orang tuanya. Tapi orang tuanya masih ada. Astagfirullahaladzim. Dosa, nggak bisa begitu. Iya, orang tuanya masih ada. Udah ngomong, Pah, ntar kalau misalkan papa udah nggak ada, ntar itu tanah yang sana buat siapa pagi? Berarti itu doain orang tuanya meninggal. Itu makanya. Durhaka itu. Aku mah dulu gitu loh. Siapa sih orangnya? Dulu nggak kayak gitu. Enggak, itu temen aku kayak gitu. Namanya Bedu. Bukan. Dulu Mustalifah. bukan. Iya kali ya. Ada Mustalifah. Nah itu datangnya. Aduh. Assalamualaikum ibu-ibu. Cantik banget ibu. Mas. Hei. Pas diomongin orangnya datang pendek umur. Ya Allah bang, panjang umur. Oh iya, panjang umur maksudnya Panjang itu. Kenapa sih tadi Mas Bedu sama kakak Nabi lagi ngomongin apa? Cak, ceritain Cagus. Jadi ada temennya Bang Bedu nih. Hmm. Orang tuanya masih hidup, tapi ngerebutin warisan. Nah ini inisialnya, katanya Mustalifah, inisial loh. Oh. Itu nama. Itu nama. Bukan saya. Oh. Itu nama. Jadi Mas Bedu mau bagi-bagi warisan. Waduh. Mas Bedu. Nyampenya beda, padahal deket jaraknya. Kalau ini Mas Bedu bagi-bagi warisan, Ipa mau dong perkakas rumah tangga. Lumayan kan Ipa buat abis nikahan dapat perkakas rumah tangga. Butuh pacul, gergaji, palu. Bukan Pak. Ya? Panci. Terus wajan. Terus kemoceng, gitu-gitu. Itu mah bukan warisan. Itu mah alat rumah tangga orang pindahan, yang nggak kebawa tuh. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nanti Mas Bedu udah bagi-bagi warisan, kabarin Ipa ya. Insya Allah nanti Ipa langsung OTW ke rumah Mas Bedu, Ipa langsung sita garasinya. Lumayan kan dapat garasi mobil ya. Garasi mobil nggak ada mobilnya, garasi doang. Nggak apa-apa, itu buat kontrakan Ipa nanti tinggal di situ. Gitu Mas Bedu. Ini teman-teman Kak Bedu, Bedu yang ngerebutin warisan orang tuanya. Orang tua masih ada, nggak boleh kayak gitu Ipe. Ih, enak dong. Dih, kok enak dong? Enak dong, berarti kita nggak usah rebutan nanti kalau udah meninggal. Salah teman-teman tuh. Nah, pas banget ada mama nih. Tanya mama deh yang paling bener dah kalau masalah kayak gini mah. Waalaikumsalam, Mah. Damang. Alhamdulillah, Mah. Kunaon? Ini mah ada naon. Ada masalah. Mama kan nanya kunaon. Nah, naonnya begini, Mah. Nauncing. Naoncing. Jadi permasalahan ini kayaknya nggak etis gitu loh, Mah. Kunaon? Orang tua masih ada, tetapi ada aja anak yang memperebutkan warisan ketika orang tua tuh masih hidup, Pak. Bukannya... Artinya anaknya nggak ngerti hukum. Oh, gitu. Yang namanya warisan, ketika orang tua meninggal, hartanya warisan. Kalau orang tuanya masih hidup, anak minta, nggak tahu diri, kapan ngasih duit sama emaknya? Iya benar. Ya kan? Mikir jadi anak lo. Mungkin maksudnya gini kali Mas, ya supaya nanti kalau udah meninggal, udah jadi gak repot-repot lagi, udah tahu, udah jelas arahnya kemana pembagiannya. Wah, itu anak nggak tahu diri ya. Harusnya mah anak itu mikirin bagaimana kehidupan orang tua, bagaimana kesehatannya. Itu harusnya emang. Harusnya. Malahan anak yang ngeberangkatin emak haji, ngeberangkatin emak umroh, yang ngasih gaji pembantu, nungguin emaknya, itu yang bener. Itu yang bener ya. Coba deh Mas sekali deh, mungkin jamaah yang udah datang bertamu ke rumah Mama Dede dan juga jamaah yang ada di rumah, pengen tahu sebenarnya warisan yang dibicarakan dalam Islam, yang sesuai dengan hukum Islam itu yang seperti apa sih, Mah? Oke. Kan, Mah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, warisan. Apa sih yang disebut dengan warisan? Warisan itu harta, benda, kekayaan orang yang sudah meninggal yang diberikan kepada orang lain yang merupakan ahli waris. Ini warisan. Siapa yang dapat warisan? Apakah anak laki-laki? Apakah anak perempuan? Semuanya dapat.
lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qilla au katsura nasibam mafruḍa. Laki-laki punya bagian warisan dari orang tua dan kerabatnya. Perempuan punya bagian warisan dari orang tua dan kerabatnya, baik jumlahnya sedikit maupun banyak sesuai dengan aturan agama. Nah, ini yang namanya warisan. Jadi siapa saja sih yang mendapatkan warisan? Karena perkawinan, karena keturunan, kemudian karena memerdekakan. Ini yang dapat warisan. Ada orang yang tidak mendapatkan warisan. Siapa yang tidak mendapatkan warisan? Orang yang berbeda akidah, orang yang kafir, orang yang membunuh. Ini tidak saling waris mewarisi. Misalnya orang tuanya muslim, anaknya non muslim, nggak dapat warisan. Atau kebalikan, orang tuanya non muslim, anaknya muslim, nggak dapat warisan. Harus yang satu akidah. Kemudian kalau ada orang yang membunuh, misalnya tidak sedikit kan sekarang, anak membunuh ayahnya, ini anak yang membunuh tidak dapat warisan. Anak membunuh ibunya, anak yang membunuh nggak dapat warisan. Kenapa dia membunuh? Nah, atau ada karena memerdekakan, sekarang sudah tidak ada budak belian, itu pun dapat hak waris. Sekarang, yang namanya warisan diatur dalam ilmu fikih, namanya mawaris. Warisan sesuai aturan agama Islam. Dalam ilmu fikih lengkap. Tapi dalam Al-Quran, hukum waris ini pembagiannya sangat rinci dibanding dengan hukum-hukum yang lain. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip. Gara-gara warisan banyak orang berantem. Sekandung jadi ribut. Sekandung jadi berantem, saling bunuh, masuk pengadilan, bahkan saling teluh tidak sedikit gara-gara warisan. Nauzubillah min dzalik. Makanya Allah Subhanahu wa taala membagi warisan terinci di dalam Al-Qur'an. Saya ambil contoh, misalnya ada orang yang mendapatkan setengah daripada harta orang yang meninggal. Tapi sebelum kita membagi waris, ada kewajiban ahli waris yang wajib diselesaikan buat kebutuhan orang meninggal. Misalnya, punya utang nggak yang meninggal? Kalau yang meninggal punya utang dari harta warisannya, bayar dulu tuh utangnya, berapa utang dia. Kemudian kebutuhan orang yang meninggal, misalnya kain kafan. Kemudian buat yang mandiin berapa? Ambulan, kuburan. Sekarang kan kuburan macam-macam. Kalau di pinggir jalan raya, itu kuburan harganya 5 juta. Waduh. Kalau di tengah itu 3 juta. Yang pinggir kali 2,5 juta. Kalian ketawa silakan. Ini nyata. Ya. Karena saya di RW saya termasuk, ya biasalah. Mau beli yang di mana? Nah, saya kan di Depok di Kalimulia tuh. Kalau ada yang pinggir jalan, mungkin karena nantinya bisa ngeloneng sore-sore. Bisa digusur 5 juta. tempatnya. Pinggir jalan raya. 5 juta. 5 juta. Mahal. Kemudian yang di dalam itu 2,5 juta, 3 juta. Yang di pinggir kali 2 juta. Karena udah nggak bisa ke jalanan. Kalau kata kita ngebecanin, maaf, bahkan maaf saat ini banyak orang yang menawarkan kuburan harganya miliaran. Betul, Mak. Ya Allah. Aneh kan? Betul, Ada Mak. mah ada. Padahal punten, malaikatnya sama, kembali kepada Allah yang sama. Iya. Bumi juga milik Allah. Kalau saya, ya dengan kondisi saya orang yang biasa, saya berpikir duit sekian banyak daripada beli kuburan, mending bikin rumah yatim, bikin masjid, bikin pesantren, bikin madrasah. Nah, sekarang apa orang ini punya urusannya nih? Buat yang mandiin, buat beli kain kapan, buat ambulan, buat kuburan, buat yang gali kubur, beda lagi loh. Buat kuburan, yang gali kubur rupanya beda. Saya tahu persis karena saya ngurusin sering sekali. Kemudian buat dinding ari. Buat dinding ari. Itu dikeluarkan dulu semuanya dari harta orang yang meninggal. Yang kedua, punya utang nggak dia? Bayarkan dari harta warisan. Yang ketiga, ada janji nggak? Ada wasiat. Wasiat maksimal 1/3 daripada harta dia. Kemudian apa lagi? Misalnya maaf, sudah haji apa belum? Kalau lagi hidupnya sehat walafiat, segar bugar, duitnya banyak, cukup buat haji sampai meninggal tidak juga haji. Saran saya lebih baik ahli warisnya ambil dulu nih buat membadalkan haji. Karena sudah ada kewajiban, lagi hidupnya sudah ada. Nah, ini
baru sisanya dibagi waris. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah membagi. Ada yang kebagian setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Diurai semua jelas dalam Al-Quran. Kenapa? Biar nggak berantem. Misalnya, siapa sih yang dapat setengah? Yang dapat setengah daripada harta warisan, yang pertama, kalau suami istrinya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak. Walaupun nikahnya baru sebulan, kalau pernah berhubungan badan, suaminya untung. Dapat warisan setengah. Untung kan? Untung mah. Kenapa? Ada yang curhat. Katanya baru dapat warisan, istrinya kebun, sawah di Karawang, nikah sama suaminya baru 2 bulan. Istrinya meninggal. Tuh, Gus. Walaupun ketawa, ini beneran. Jadi, sampai keluarganya nanya, apa bener setengah mah? Bener setengah. Siapa lagi? Anak perempuan kalau sendirian. Siapa lagi? Cucu perempuan kalau sendirian. Ini yang meninggal tidak dapat apa-apa. Cucu perempuan dan anak laki-laki. Siapa lagi? Saudara kandung perempuan, kalau saudara kandungnya meninggal dunia, tidak ada saudara yang lain. Ini berempat semuanya setengah-setengah. Ada yang mendapatkan 1/4. Siapa? Suami, kalau istrinya meninggal dunia, meninggalkan anak. Istri, kalau suaminya meninggal dunia, tidak meninggalkan anak. Ada yang 1/8. Siapa? Seorang istri. Kalau suami meninggal dunia, meninggalkan anak, istri cuman 1/8. Ada yang dapat 2/3. Siapa dapat 2/3? Kalau 2 orang perempuan, 3 orang, 5 orang, 10 orang, semua anak yang perempuan. Tidak ada anak laki-laki. 2/3. Siapa lagi? Kalau misalnya 2 orang saudara kandung perempuan, tidak ada saudara laki-laki. 2/3. Siapa lagi? Kalau ada 2 orang sebapak yang perempuan, tidak ada saudara yang lain, dapat 2/3. Ada yang dapat 1/3. Siapa? Seorang ibu dapat 1/3. Kalau yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak. Siapa lagi yang dapat 1/3? 2 orang saudara seibu. Nah, ini dapat 1/3. Ada yang dapat 1/6. Siapa? Seorang ibu. Kalau anaknya meninggal dunia, dia punya anak 1/6. Siapa lagi? Seorang ayah. Kalau anaknya meninggal dunia, dia meninggalkan anak, hanya dapat 1/6. Siapa lagi? Nenek. Kalau ibu yang meninggal sudah tidak ada. Kakek. Kalau ayah yang meninggal sudah tidak ada, semua mendapatkan 1/6. Sangat jelas. Biar tidak ribut, biar tidak berantem, semua telah terinci dalam Al-Quran. Karena Allah tahu manusia, jangankan orang tidak mampu, maaf dalam tanda kutip, banyak orang yang kaya pun berebut harta warisan. Dia tega saling bunuh dengan keluarganya. Makanya jelas dalam Al-Quran tentang warisan per semuanya terinci. Terinci ya Mah ya, soal warisannya gitu mah. Jadi sudah diatur hukumnya ya Maya? Iya. Jadi nggak ada lagi namanya berebut warisan karena semua sudah diatur dalam Islam. Itulah kenapa tujuannya ada hukum waris, biar ahli waris nggak berantem, nggak berselisih. Tidak ada yang merasa saya paling berhak, saya ngurusin emak, saya bawa ke dokter dan seterusnya. Itu tidak ada, sudah jelas. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kalau kita ambil di tengah saja 90 gram, kalau harga emas 500.000, artinya kalau Anda dapat warisan minimal 45 juta, silakan Anda keluarkan zakatnya 2,5% sebagai tanda syukur. Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, oke. Bicara soal warisan kan tadi mah udah diatur ya Maya, berapa persennya, sekian berapa persennya. Ini bagaimana kalau misalnya ada anak mah udah rebutan warisan gitu, ternyata orang tuanya nggak punya harta mah, itu gimana mah? Apa mau direbutin? Banyak, Bang. Apa yang direbutin? Harta yang nggak ada. Orang yang berebutin itu punya harta yang ditinggalkan.
Kalau emaknya kagak punya apa-apa, anak berantem itu anak nggak punya otak. Itu namanya rebutan pepesan kosong. Ember. Sian dari si Ipe. Tapi kalau ini bener Mah, ada penanya dari Instagram kita Ya, Mah, sok, yang naon. sudah komentar bertanya di rumah Mama Dede ada di Skor TV One. Jadi buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah, kalau mau bertanya ke Mama Dede bisa melalui Instagram kita di rumah Mama Dede ada di Skor TV One. Pertanyaannya ini Mah. Sok. Ini dari penanyanya, dari Dodi underscore Heni 12. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Au. Assalamualaikum. Galau nih mah. Ada apa, Dodi? Iya. Bagaimana sikap kita jika dalam pembagian warisan salah seorang anak laki-laki serakah, dia ingin menguasai semuanya. 3 anak laki-laki, ya dewasa 1, anak perempuan dewasa. 3 anak laki-laki dewasa, 1 anak perempuan dewasa. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dodi nanya, kalau ada di antara ahli waris yang serakah, bukan kalau ada, ini banyak sekali. Banyak ternyata Mah ya. Banyak orang rakus dengan harta, walaupun dia orang kaya raya, ternyata warisan itu banyak yang serakah. Ada yang merasa saya paling berhak, saya anak laki-laki paling gede, saya anak laki sakit satunya. Masya Allah, mereka merasa saya paling berhak. Ini salah. Jelas dalam Al-Quran laki-laki 3 orang, 3 orang. perempuan 1. Iya. Laki-laki dalam surat An-Nisa ayat 11 itu jatahnya 2 bagian. Laki-laki tidak 3 orang kali 2 artinya 6. 6. Perempuan 1, masalahnya bukan dewasa atau nggak dewasa. Selama anak itu sudah ada kehidupan, dia dapat hak waris. Misalnya ayahnya meninggal dunia, ini anak dalam kandungan usia 8-9 udah hidup kan, dia dapat hak waris. Walaupun tadi Dodi nanyakan, semua udah dewasa, bukan dewasa, nggak dewasa, bukan sudah nikah atau tidak nikah, selama dia anak kandung dia orang meninggal, haknya sama. Laki-laki 2 bagian, 3 orang anak laki-laki kali 2 artinya 6. Ditambah perempuan 1 orang, 1 bagian 7. Hitung berapa nilai kekayaan ayahnya, misalnya rumahnya, mobilnya, sawahnya, kebunnya, kontrakannya, berapa nilai nominal semuanya. Anak laki-laki masing-masing 2/7 kali kekayaan, anak perempuan masing-masing 1/7 dari kekayaan. Kalau ibunya sudah nggak ada. Kalau ibunya masih ada, diambil dulu buat ibunya 1/8. Kenapa 1/8? Karena suami meninggal dunia, meninggalkan anak. Saya ambil contoh. Istri, nah istri dari yang meninggal, ibunya anak-anak yang tadi. Istri 1/8 kali kekayaan. Anak laki-laki 2/7 kali sisa ibu 7/8 masing-masing. Anak perempuan 1/7 kali sisa ibu 7/8. Selesai. Kalau ada yang rakus serakah, panggil guru ngaji, panggil tokoh agama, biar selesaikan. Ini selanjutnya ada yang nanya lagi mah. Ini Raj. Mama nggak nyontek, Mama kan dibacain aja. Kepo juga Mama. Udah begini segala. Tuh dibacain aja Mah. Ini dari Raj Mauti 47. As dong. Rahmauti. Rahmauti. Lu Iya. bisa baca nggak sih? Ini mah Mana? Raj Mauti 47. Sok. Iya Raj. Tapi RACH baca Raj Mah. Kan Rahmawati maksudnya. Lu jangan ribut, cepetan. Iya dah. gini, Assalamualaikum artinya itu. Assalamualaikum. Galau nih mah. Ada apa sih? Rahmawati. Mah kalau kita dapat warisan, berapa persen yang harus dikeluarkan zakatnya? Terima kasih mah. Kalau memang Anda mendapatkan 1 nisab, ada ulama mengatakan nisab itu 86 gram emas. Ada ulama mengatakan nisab itu 93,6 gram emas. Kalau kita ambil di tengah saja 90 gram, kalau harga emas 500.000, artinya kalau Anda dapat warisan minimal 45 juta, silakan Anda keluarkan zakatnya 2,5% sebagai tanda syukur. Syukur. Oke. Oh begitu mah. Mah. 2,5%. Jadi berapa dah tuh mah? Kalau saya dapat 45 juta, artinya dia dapat sudah 11 juta 250. Oh begitu Oke. mah 11 juta 250. 250. Ya lumayan ya mah ya. Lumayan. Lumayan ya. Makanya kalau kita punya uang, jangan nanti itu zakat, sayang. Sayang. Sekarang keluarin. Sekarang keluarin Ya, ya Mah. itu Daripada tadi dihitung. Mah, saya kalau misalkan kita sebagai anak laki-laki nih Mah. Ah.
dapat hak warisan, tapi nggak diambil haknya itu, bagaimana mah? Nggak apa-apa kan mah ya? Lebih baik saran mama, ambil hak kamu. Oh, diambil. Kalau kamu sayang dengan saudara kandung perempuan, yang milik kamu bagi ini dari saya. Iya. Lebih baik begitu. Jadi maksud saya gitu mah. Jadi kan saya punya kakak. Salah. Belum ngapa-ngapain, saya udah salah mah. Kan lu nanya mau didengerin nggak kalau Dengerin orang ya, yang Ma. ngomong? Ya, Ma, ya. Ngapain nanya? Gue jawabin. Allah. Jawab nggak? Ya mah jawab mah, jawab. Bedu berapa bersaudara? 4 perempuan, Laki-laki? 1 bedu sendiri. Oke. Perempuan 3. 4 mah. Kan udah bilang Oh, yang 4. bersaudara. Iya, 5 Oke. bersaudara. Artinya bedu 2 bagian. 2 bagian. Tambah 4, 6. Hak bedu 2/6. Iya mah. Caranya hak bedu diambil dulu. Ambil hak bedu 2/6. Sudah bagiin 1/6, bagiin. Caranya bagaimana? Yang hak bedu udah bedu terima nih. Udah. Saya sudah kaya raya, rumah saya bagus, istri saya cantik, saya sehat walafiat. Saya sayang nih sama saudara saya yang perempuan. Yang hak kamu bagiin tuh saudara kamu yang 4. Itu lebih Harus baik. bagi rata, nggak boleh dibagi ada yang lebih besar 1 mah. Terserah. Oh itu yang penting bedu udah Itu kan membagi ya mah. hibah. Hibah. Oh ya udah. Gitu. Ya, Jadi seperti itu. salah. Kalau tidak diambil salah, ambil dulu. Hak Anda bagiin saudara Anda. Yang penting nyampe dulu ke saya. Nanti disebar dibagi-bagiin. lagi. Ya. Oh gitu. Oh Oke. iya, Mah. Bukan disebar. Iya, Aduh. dibagi rata. Dibagi- Sombong dibagi banget. rata lagi, Mah. Warisan disebar. Enak banget. Allah, hati lagi dah, Mah. Udah, masalah saya lewatin dah, Mah. Ini benar-benar agak sedikit nyesek saya baca aja nih, Mah. Dari Juliana Ayu 00. Wah, adu penalti nih 00 nih. Galau nih, Mah. Itu kayak beli bensin dari 0 ya. Kosong. Saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah. Galau nih, Mah. Ada apa? Bagaimana hukumnya dalam Islam sikap kakak saya ini? Jadi begini, orang tua saya sudah meninggal. Saat ini sebelumnya mereka masih ada rumah kedua orang tua saya, ya, orang tua punya rumah 2 nih, Mah. Dijual kakaknya yang pertama. Nih, oleh kakak saya nomor 1 yang non muslim. Perempuan pula. Dijual tanpa konfirmasi, tanpa ada persetujuan dari yang lain, ya, dengan ketujuh orang saudaranya yang lain. Kedua orang tuanya tuh dibohongin dengan alibi jual rumah supaya nanti rumah mama Berarti orang tuanya masih hidup. masih mah. Jadi orang tuanya tuh rumahnya mau dijual, nanti mau dibikin yang lebih bagus lah, rumahnya tuh jual aja. Nah, tapi kenyataannya sungguh malang nasib orang tua aja mah. Malahan orang tuanya dikontrakin selama 5 tahun. Akhirnya ibu saya sampai kepikiran, kecewa, sakit-sakitan, sampai akhirnya meninggal karena jantung. Sampai bapaknya tahun 2017 tuh meninggal karena jantung. Itu bagaimana mah menyikapi saudara seperti itu mah? Terima Maaf. kasih. Rasul bersabda, berarti kelompok manusia yang jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. 1. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua. Kayak si Malin Kundang. Kayak Alqomah. Dia lebih mencintai istrinya daripada ibu kandungnya. Orang yang menyakiti orang tua dan mertua, jangankan mati, hidup pun diazab oleh Allah. Titik. 2. Orang yang menyakiti pasangannya, suami yang menyakiti istri, atau istri yang menyakiti suami, Rasul bersabda, jangankan sudah mati, hidup pun diazab oleh Allah. Yang ketiga, mereka yang ngambil hak orang lain, koruptor, maling, rampok, tukang tipu, termasuk ini, yang ngambil hak ibunya. Saudara-saudaranya yang lain lagi. Iya. Hati-hati makanya. Jangan sampai. Lebih baik begini, saran saya. Lebih baik harta kita yang terambil sama orang daripada harta orang yang keambil sama Iya, kita. Mah, siap. Nggak seberapa. Iya, Mah. Oh iya, Mah. Bagaimana kalau misalnya saya bersaudara, Mah, 7 orang. Terus orang tua lagi bangun rumah. Terus cuma saya sendiri yang bantu orang tua uang gitu untuk bangun rumah itu, Mah. Gimana nanti pembagian warisannya? Apakah rumah itu bisa milik saya semua? Saya tanya, ketika Ipe ngasih duit, ngutangin apa ngasih sama emak? Ngasih ke mama. Kalau ngasih ke mama, ngapain lu hitung? Oh iya, ya. Iya Pak, iya? Benar, Pak. Iya Benar sih. nggak, Gus? Benar. Nah, itu benar, Pak. Itu yang terjadi, Nih, Pak. Betul. sekarang begini. Kalau Ipe, saya berapa warisannya? Kalau gitu lu ngutangin sama mama lo. Catat. Hari ini beli semen, beli pasir berapa? Tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Jumlahnya berapa? Harga emas saat ini berapa? Kalau memang ngutangin, Iya, Mah. kalau ikhlas kasih emak, ya udah lu sama yang lain. Oh, urusan Iya. mama ya. Tapi
urusannya nanti Allah yang memberikan keberkahan kepada Anda. Amin. Ya Jangan Allah. dihitung lu ngasih malu. Lu bisa begini gara-gara malu. Iya, Ma. Maksudnya Hitungan ya kecil-kecil parah. Tapi Iya, walaupun ada amanah mah. Iya, Ma. Walaupun orang tuanya amanahkan, orang tua sadar nih. Ada adikku, ada adiknya IP. Ini kan rumah IP yang bangun nih. Nanti kalau mama udah nggak ada, bapak udah nggak ada, jadi rumah ini paling banyak milik IP ya. Salah. Walaupun orang tua sudah mewasiatkan seperti itu, Pak. Dengerin, wasiat hanya berlaku bagi orang yang bukan ahli waris. Ahli waris ratusan kali dia berwasiat tidak berhak. IP kan anaknya. Iya, Ma. Wasiat maksimal sepertiga. Lebih baik kalau IP ngutangin catat aja. Iya, Ma. Berapa harga emas sekarang? Berapa nanti bagi waris? Sudah berapa harga emas? Kali sekian. Kemudian jatah IPA kalau rumah dijual dapat sekian. Itu lebih aman kalau kamu nggak ikhlas ngurusin emak. Tapi tidak ada keberkahan karena anaknya koret. Enggak, Ma. Berhitungan. Perhitungan. Ya udah, Ma, berarti saya tidak usah ngutangin ya, Ma ya. Iya ngasih sama Ngasih emak. ke mama, ke bapak. Ya. Ma. Saya siap. Iya. Sekarang begini, tanda terima kasih kita tuh rumah emak betulin. Nggak usah berhitungan. Ada Allah memberikan keberkahan buat Amin. kita. Amin. Amin. Oke. Baik. Oke, Mama. Ma. Terima kasih, siap. Mama boleh istirahat dulu. Sok. Kita akan kembali lagi setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama Dede. Rasul bersabda, orang yang meninggal dunia bawa utang, ruhnya mudabdabun bainas sama'i wal ardh. Tergantung ada langit dan bumi, gak sampai keharibaan Allah. Pertanyaannya, relakah Anda punya ayah meninggal, ruhnya gak diterima oleh Allah? Rela apa tidak? Tidak. Resiko. Kesini aja rumah mama Dede. Kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu bertanya langsung kepada Mama soal warisan. Boleh nggak saya nanya? Oh, boleh. Boleh Bagus ya? sekali dong, Mas Agus. Silakan, Cak. Sok. Mama begini. Kok mama begini? Main dua aja begitu dong, Mama. Begono dah. Hei. Jadi nggak semua orang tua itu meninggalkan warisan Ya, ketika meninggal. Ada juga yang meninggalkan utang, oke. ya kan? Ya. Nah jadi nah gini. Jadi ketika orang tua itu punya utang itu ketika dicari, ditelisik itu ternyata untuk istri kedua. Nah artinya kan ini kesalahan orang tua yang meninggal. Saya yakin lah itu salah lah karena nggak izin lah ya. Kemudian ketika meninggal kita diwariskan utang. Utang ini haknya yang anak-anaknya yang masih hidup atau bagaimana? Karena itu rupanya ditasarufkannya untuk istri kedua lah begitu. Ya, Jadi ya. apakah masih bertanggung jawab anaknya ini? Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Agus ceritakan tidak mustahil terjadi atau mungkin pengalaman dia pribadi. Allah. Tidak mustahil. Maaf. Seandainya ada seorang ayah meninggal dunia, ternyata meninggalkan hutang. Catatannya jelas. Orang yang berpiutang pun menyampaikan kepada kita bahwa ayah yang meninggal punya utang. Ternyata selidiknya selidik, utang yang dipinjam oleh ayah yang meninggal tadi buat kebutuhan istri yang kedua. Maaf, dalam Islam, seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang kedua tidak ada izin dari istri yang pertama. Tidak harus. Itu di PP 10 doang ya, undang-undang PP 10. Kalau ada suami meninggal menikah dengan perempuan kedua ketiga, wajib dengan tulisan tangan seorang istri yang pertama izinnya itu. Nah, sekarang karena kalian sebagai anak-anak dari ayah kalian, resiko kalian wajib, lu jangan nyengir loh, nggak membayarkan loh. Wajib membayarnya karena dalam tubuh kalian
ada darah daging ayah kalian dan kalian ketawa lu, dan kalian dihidupi oleh ayah kalian sampai seperti sekarang. Kalau anak-anaknya nggak mau bayar, kan ayah meninggal dunia meninggalkan harta. Tapi kata Agus tadi hartanya udah habis karena buat kawin lagi. Tapi tetap daripada ayah anda nggak terima oleh Allah, Rasul bersabda, orang yang meninggal dunia bawa utang, ruhnya mudabdabun bainas sama'i wal ardh, tergantung ada langit dan bumi, gak sampai keharibaan Allah. Pertanyaannya, relakah anda punya ayah meninggal, ruhnya gak diterima oleh Allah? Tidak. Rela apa tidak? Tidak. Resiko. Jadi kita tuh kalau orang tua meninggal bukan hanya berharap warisan harta, boleh jadi warisan Utang. Bayarin. Bayarin Terpaksa walau. dilunasin. Mau tidak mau. Oh. Karena banyak yang seperti itu, banyak yang datang ke saya, emang itu pengalaman orang-orang. Mudah-mudahan ngebayarin utang orang tua saya niatnya ikhlas karena Allah. Jangan mikirin bini yang kedua nyebelin, rezeki dari Allah. Saya diberikan keberkahan oleh Allah. Niatnya libtigo imardotillah. Oke. Bayarnya. Asal jangan kamu kawin lagi. Salah. Kalau mau kawin lagi siapin, kasih tau ke anaknya. Takutnya ntar dikasih tau ke anaknya ya, mau bayar utang ke siapa ntar. Oke, kita sekarang ke jamaah yang ada di studio nih. Ya, silakan. Yang mau bertanya, tapi sebelumnya kita tes dulu semangatnya nih. Bu, galau bu? Iya nih, galau mah. Jangan galau bu, karena dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Amin. Nah, sekarang kemudahan buat ibu-ibu untuk bertanya langsung ke Mama Dede. Silakan yang mau bertanya. Bu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mia Gandhi dari Majelis Taklim Baitul Mutakin, Rawalumbu, Bekasi. Mangga. Galau nih mah, Ada apa laba lumbu? begini nih mah, ada seorang istri. Sebelum suaminya meninggal, dia punya rumah, itu warisan dari orang tuanya. Akhirnya tidak lama kemudian suami yang meninggal. Bagaimana tuh warisannya mah? Karena itu kan bukan dari suaminya, tapi dari warisan orang tuanya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harta itu ada 3 macam. 1. Harta milik suami. Bawaan suami sebelum ada pernikahan. Warisan dari keluarga suami. Pemberian orang khusus buat suami. Ini harta suami, titik. 2. Harta milik istri. Bawaan istri sebelum adanya pernikahan. Warisan dari keluarga istri. Pemberian orang khusus buat istri. Ini harta milik istri, titik. 3. Dalam hukum kompilasi Islam ada yang disebut namanya harta gonoh gini. Dalam Islam nggak ada. Ini hukum kompilasi Islam, HKI. Dalam HKI dikatakan mana yang disebut harta gonoh gini? Harta yang diperoleh setelah adanya pernikahan. Ketika seorang suami meninggal dunia, yang wajib diwariskan harta milik dia dengan harta gonoh gini. Harta gonoh gini kata HKI itu kan milik berdua. Saya ambil contoh, harta gonoh gini 100 juta. Bagi 2, 50-50. Harta warisan, harta milik suami misalnya 50 juta. Artinya jadi 100 juta tuh. Itulah yang dibagikan. Jadi yang dibagikan adalah harta gonoh gini dan harta milik orang yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal istrinya duluan, rumah, pemberian, semua milik dia. Termasuk warisan dari keluarganya, itu yang diwariskan. Tapi kalau suaminya meninggal dunia, rumah, warisan dari orang tua istri, itu bukan punya suami, tapi punya istri. Tidak ada hak untuk dibagikan, kecuali kalau istri yang meninggal dunia, baru harta ini diwariskan. Oke? Sip. Oke, silakan, Pe. Yuk, silakan Ibu yang baju merah, merah Ya. darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Darmayanti dari Majelis Taklim Nurul Imam, Bojonggede, Bogor. Bojong kenyot. Bojong gede, Mah. Bojong gede, Oh, daerah mana jauh? Sok. Galau nih mah. Ada apa bojong gede? Gini mah.
gimana apa hukumnya seorang anak yang lahir dari pernikahan siri, apakah dia juga berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya? Sebenarnya apa sih syarat-syaratnya seorang anak itu bisa mendapatkan warisan? Terima kasih mah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam tidak ada yang namanya nikah siri. Nikah yang asli dari sononya syaratnya 5. Pengantin laki, pengantin perempuan. Wajib pihak perempuan, 2 orang saksi adil, ijab kabul. Kalau ini ada, sah. Cuma negara kita punya undang-undang nomor 1 tahun 74. Isinya, kalau laki-laki perempuan menikah, mereka beragama Islam, wajib dicatat di kantor KUA. Kalau mereka tidak beragama Islam, di kantor catatan sipil. Dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 74, maka nikah yang asli disebut nikah siri. Di bawah meja. Kenapa nggak dicatat ke kantor KUA? Dalam Islam sah. Ibu nanya, kalau ada orang nikah siri punya anak, dalam hukum Islam, anak hasil nikah siri harus dapat warisan. Karena tetap anak ayahnya. Tapi dalam hukum negara, dia tidak mendapatkan warisan. Kenapa sekarang dilarang? Maaf dalam tanda kutip. Tidak sedikit kaum laki-laki, mudah-mudahan yang sini tidak. Banyak nikah dengan perempuan, dengan nikah siri, bukan karena agama, tapi karena melampiaskan nafsu birahi semata-mata. Daripada gue zina, gue nikah siri, agama dipakai main. Udah kenyang, tuh perempuan udah diperawanin, diacak-acak, ditinggal deh. Makanya Anda punya anak perempuan, jangan mau dinikah siri, yang rugi kita perempuan. 1, kalau tuh laki bosan, anaknya ditinggal. Ya kan? Iya. Kalau dia meninggal nggak dapat warisan. Kalau punya anak nggak dapat akte kelahiran. Karena akte kelahiran dasarnya adalah akte nikah. Nggak dapat warisan, nggak dapat perwalian dalam hukum negara. Jadi begitu Ibu. Semua punya masalah, cuman beda-beda. Masalah datang dari orang-orang terdekat kita. Falanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wabashiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua punya masalah. Takut kekuatan harta, takut sakit, takut mati, takut nggak punya buah-buahan. Berikan kabar sama orang sabar. Siapa dia? Tiap ada musibah beristirja berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Bu, semua punya masalah. Dari suami, dari istri, dari anak pertama, dari anak kedua, dari bapak kandung, dari emak kandung, dari saudara kandung, dari mertua, dari ipar, dari menantu, dari tetangga, dari sopir kita, semua Punya masalah. Caranya bagaimana? Niat karena Allah, karena yakin ini dari Allah, pasti Allah berikan solusinya. Faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Syaratnya apa? Takwa. Jadilah orang yang bertakwa. Semoga Allah berikan solusi buat masalah yang kita hadapi. Amin. Amin ya Allah. Baik, setelah ini kita kembali lagi tetap di rumah. Dede. Orang yang mau meninggal itu kan suka berwasiat. Bolehkah dia berwasiat? Boleh. Wasiat hanya berlaku bagi orang yang bukan ahli waris. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama Dede. Dan sekarang saatnya kita akan mendengarkan kesimpulan tentang tema warisan pada pagi hari ini, agar kita lebih jelas dan detail, tidak salah dalam mengambil sebuah keputusan dalam menyelesaikan masalah perwarisan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan langsung juga nanti akan ditutup oleh doa yang akan disampaikan oleh Mama Dede. Kami persilakan. Baik ibu-ibu dan pemirsa dimanapun Anda berada, warisan, harta yang dibagikan kepada orang lain, kepada ahli waris ketika seseorang telah meninggal dunia. Semua dapat. Laki-laki dapat, perempuan juga dapat. Cuman bedanya dalam An-Nisa ayat 11, laki-laki 2 bagian, perempuan 2 bagian. Yang namanya warisan jelas dalam hukum fikih, dalam ilmu fikih. Diurai
yang disebut dengan mawaris, ilmu tentang warisan. Semua telah terinci dalam Al-Quran. Sekian, 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 sekian. Nah, orang yang mau meninggal, itu kan suka berwasiat. Bolehkah dia berwasiat? Boleh. Wasiat hanya berlaku bagi orang yang bukan ahli waris. Wasiat maksimal hanya 1/3. Tidak boleh lebih dari 1/3. Kemudian, yang namanya orang meninggal, ketika dibagi waris, selesaikan dulu urusan orang meninggal. Berapa beri kain kafan? Berapa mandiin dia? Berapa sewa ambulan? Berapa beli kuburan? Berapa buat yang gali kubur, dinding ari, dan seterusnya. Itu selesaikan dulu. Ada utang enggak? Ada wasiat enggak? Ada janji enggak? Ada pajak atau zakat yang belum dibayarkan? Sudah hajikah dia belum? Ambil semuanya. Kalau masih ada sisanya, silahkan dibagi waris. Dalam Al-Quran jelas, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan 1/4, ada yang mendapatkan 1/8. Ada yang mendapatkan 2/3, 1/3, dan 1/6. Semua sudah saya jelaskan tadi. Kenapa tujuannya diberikan hukum waris? Biar kita manusia tidak ribut saudara kandung, tidak ribut antara famili yang dekat, gara-gara berebut harta. Tidak ada perselisihan. Namun kenyataan dasar manusia banyak dimasuki setan, serakah, rakus, dan tamaruk. Tidak sedikit yang merasa saya lebih berhak karena saya memberikan emak lebih banyak. Yang ngurusin emak, yang bawa ke dokter, yang beliin obat, yang betulin rumah, saya merasa lebih berhak. Oleh karena itu, yuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Insya Allah aman-aman saja. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Amin. Di antaranya nikmat mendapatkan warisan. Kami bersyukur karena bukan hasil kerja kami, bukan jerih payah kami. Itu pemberian daripada orang tua kami, ya Allah. Namun banyak saudara kami yang tidak pernah bersyukur. Padahal mereka tidak berusaha, tidak bekerja, hanya mereka nerima. Ya Allah, sadarkan hati teman-teman yang seperti ini. Berikan rasa syukur kepada mereka. Karena harta hanya untuk di alam dunia, ya Allah. Ya Allah, sadarkan kepada mereka. Persaudaraan, kekeluargaan lebih penting daripada harta benda. Karena saudara dan keluarga sampai kiamat tidak ada batasnya. Sementara harta hanya sesaat, kita mati nggak dibawa. Ya Allah, turunkan ke dalam dada kami rasa syukur, rasa qanaah, rasa menerima dengan apa yang kami terima, sesuai dengan apa yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Karena Engkau lah yang mengatur semuanya tentang masalah warisan, ya Allah. Ya Allah, kepada kami berikan rezeki yang banyak. Niat kami tiada lain buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Berikan kepada kami, ya Allah, umur yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Jadikan kami orang yang bersyukur, yang bisa membagi-bagi rezeki kami kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada keluarga dekat kami, ya Allah, keluarga jauh, tetangga kami, anak yatim dan fakir miskin, ya Allah. Berikan keberkahan dengan rezeki yang kami terima, ya Allah. Tunjukkan kalau seandainya rezeki kami ada yang haram, ada yang subhat, insya Allah kami menyaring semuanya. Yang kami ambil hanya yang halal, halalan thayyibah, sebagaimana Engkau firmankan dalam Al-Quran. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami, ampuni dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti kajian dari Mama Dede, kita menjadi hamba Allah yang tidak serakah terhadap hal waris. Amin. Menjadi hamba Allah yang adil dalam pembagian warisan dan tidak ada permasalahan dalam pembagian warisan. Amin amin ya rabbal alamin. Mama Dede terima kasih buat ilmunya Mama ya. Dan Anda Bawi terima kasih, Ipe terima kasih, Mas Bedu. jamaah di rumah yang sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede, terima kasih atas perhatiannya. Dan bila Anda ingin bertamu datang ke sini ke program Rumah Mama Dede, silakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini di Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Dan ingat untuk datang ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Jadi sekali lagi saya ingatkan jangan lupa terus saksikan program Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di Rumah Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.